Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa dengan kami kembali di NI Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, di mana video sebelumnya adalah tentang cara melakukan instalasi Dapodik dan update Dapodik untuk Dapodik tahun 2024 ini. Nah, di sini setelah kita melakukan update dan update-nya berhasil, di sini ketika kita membuka aplikasi Dapodiknya, kita masukkan email dan passwordnya, kemudian di bagian tahun ajaran ini muncul tahun 2023-2024 semester ganjil seperti ini. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, kita klik masuk. Selanjutnya di sini seperti biasa kita klik bagian operator sekolah, yang ini kita klik. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oh ya, di sini saya ada yang lupa, untuk melakukan update Dapodik lebih bagus kita melakukan install baru saja. Kita menggunakan installer, jangan menggunakan pad. Menggunakan pad juga bisa, namun antisipasi takut ada kekurangan, ada bug di padnya tersebut. Jadi saya sarankan untuk melakukan update Dapodik untuk versi 2024 ini menggunakan installer saja. Dan nanti tinggal kita hapus Dapodik yang lama, kemudian kita install Dapodik yang 2024 ini. Nah, untuk aplikasi Dapodiknya, kalau teman-teman kesulitan untuk mendownloadnya, saya akan letakkan di link deskripsi video ini. Nah, di sini selanjutnya setelah kita berhasil melakukan instalasi Dapodik untuk tahun 2024 ini, nah di sini muncul seperti ini. Di bagian kepala sekolah, Capsek atau PLT belum dipilih, ada warna merah seperti ini. Dan kemudian ada tampilan di status BOSP ini menolak BOSP. Kemudian di bagian ini juga berwarna merah. Nah, untuk mengatasi hal yang demikian, untuk mengatasi bagian Capsek yang merah, kemudian status BOSP yang menolak, dan di bagian ini juga merah, caranya di sini adalah langkah pertama yang kita lakukan, kita isi bagian menu sekolah. Di sini kita klik menu sekolah. Selanjutnya di bagian menu sekolah ini, di bagian data rinci sekolah. Nah, di bagian data rinci sekolah ini kita perbesarkan tampilannya, kita geser ke atas, kita letakkan kursornya di sini, kemudian kita klik tahan, geser ke atas seperti ini supaya tampilannya full. Nah, kemudian di data rinci sekolah ini, di bagian data periodik tahun 2023-2024 semester ganjil, di waktu penyelenggaranya ini kita isi waktu penyelenggaraan sesuai dengan penyelenggaraan di sekolah kita. Kebetulan di sekolah kami pagi 6 hari waktu penyelenggaraannya. Kemudian sumber listriknya di sini kita isi PLN dan daya listrik wattnya. Misalkan di sini contohnya 1200 seperti ini. Kemudian waktu kesediaan listrik. Di sini sepanjang waktu bersedia menerima BOSP. Di sini saya akan pilih ya. Kenapa tadi saat di halaman depan itu menolak BOSP? Karena di bagian data rinci sekolah, di bagian data periodik, di sini tidak kita klik iya. Jadi saya klik iya di sini, kemudian sertifikat ISO-nya kita berikan, isikan sesuai yang diterima di sekolah kita. Kalau misalkan tidak ada, kita klik bagian belum sertifikat. Kemudian kecepatan internet kita isi juga. Di sini kita pilih sesuai dengan kecepatan internet yang digunakan di sekolah kita. Misalkan 30 MB. Kemudian kalau sudah, jangan lupa kita simpan. Nah, setelah berhasil disimpan, selanjutnya setelah data periodik, kita klik bagian sanitasi. Di bagian sanitasi kita harus mengisinya juga. Kita klik sanitasi seperti ini. Kemudian di bagian sumber air kita isi sesuai dengan sumber air yang kita gunakan di sekolah. Di sini saya akan pilih yang ini, kemudian sumber air minumnya kita pilih lagi yang ini, kemudian kecukupan air bersih kita pilih cukup sepanjang waktu, dan sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa kebutuhan khusus. Kalau tidak ada kita isi tidak, kalau ada kita isi ya, dan seterusnya kita isi seperti itu. Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok. Di sini saya isi 5 hari. Kemudian kalau di jumlah kebutuhan keseluruhan tempat cuci ini tidak bisa dirubah sepertinya. Untuk merubahnya kita klik bagian rincian ini. Tapi saya tidak akan merubahnya, biarkan karena sesuai dengan keadaan sekolah kita. Kemudian apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan, kita pilih iya.
dan seterusnya kita isi sesuai dengan keadaan di sekolah kita. Kemudian kalau sudah selesai, jangan lupa kita klik simpan di sini. Di pojok kanan bawah kita simpan. Dan seterusnya kita kerjakan di bagian data dinamis, kemudian kepanitiaan, blok grant, dan seterusnya. Nah, misalkan kita sudah mengerjakan di bagian sekolah ini, sekarang kita cek di beranda lagi. Kemudian kita klik reload di bagian ini. Nah, sekarang status BOSP-nya sudah bersedia menerima. Tinggal capsek, bendahara, dan ini merah. Jadi untuk mengatasi yang ini kita klik bagian GTK. Kemudian guru. Selanjutnya setelah guru kita klik bagian salin penugasan di sini. Kita klik salin penugasan, kemudian kita pilih iya. Kemudian kita klik OK. Jadi data gurunya sudah terisi. Kalau tadi kan kosong. Selanjutnya kita klik bagian tendik. Di bagian tendik ini kita lakukan salin penugasan juga sama seperti di bagian guru tadi. Nah, di sini kita klik salin penugasan seperti ini, kemudian kita klik iya. Nah, sekarang di bagian tendik sudah saya lakukan salin penugasan sama dengan di bagian guru. Nah, selanjutnya saya akan klik beranda lagi. Saya akan mengecek di bagian yang merah ini apakah sudah hilang atau tidak. Caranya kita klik reload di sini. Nah, di sini di bagian kepala sekolah sudah terisi tidak merah. Di bagian bendahara juga sudah tidak merah, dan di bagian ini sudah tidak merah. Jadi sudah hilang tanda merahnya. Sekarang selanjutnya kita isi bagian sarpras. Kalau tadi kan sekolah GTK sudah, sekarang bagian sarpras. Nah, untuk bagian sarpras ini kita klik tanah dan bangunan. Kita tinggal melakukan menu aksi di sini. Kalau misalkan data sarprasnya sama dengan tahun sebelumnya, kalau tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan tinggal teman-teman diisi sendiri, diubah sesuai yang ada di sekolah kita. Kebetulan di sini saya tetap data sarprasnya tidak berubah, jadi saya akan melakukan menu aksi, kemudian salin data periodik. Nah, di sini kita klik iya. Selanjutnya kita tunggu prosesnya, kemudian kita klik OK di sini. Karena di bagian menu sarpras ini saya sudah melakukan salin data periodik, jadi saya tidak perlu mengisinya lagi karena isinya sama seperti tahun sebelumnya. Jadi kalau misalkan berubah di bagian ruang, di bagian alat angkutan, teman-teman bisa rubah di sini sesuai dengan yang ada di sekolah kita. Kemudian kalau sudah sarpras di sini, saya lanjut ke bagian peserta didik. Kalau GTK kan tadi sudah di bagian guru dan tendik, sekarang kita bagian peserta didik. Di bagian peserta didik ini kita klik peserta didiknya. Kemudian kalau muncul tampilan seperti ini kita klik OK. Nah, di bagian peserta didik ini kita klik salin data periodik juga. Kita klik salin data periodik, kemudian kita pilih yes, pilih iya di sini. Kemudian di sini sudah berhasil, kita klik OK. Selanjutnya kita klik bagian rombongan belajar. Di rombongan belajar ini kita pilih reguler. Nah, di rombongan belajar di bagian reguler ini kan tidak ada rombelnya karena belum kita buat dan belum kita naikkan kelas. Jadi di sini yang pertama kita klik bagian menu aksi. Di menu aksi ini kita pilih aksi kenaikan kelas. Nah, untuk tingkat SD yang dinaikkan kelas itu dari kelas 1 sampai kelas 5. Kalau SMP dari kelas 7 sampai kelas 8. Kalau tingkat SMA dan SMK dari kelas 10 sampai 12. 10 sampai 11 maksudnya. Untuk tingkat akhir kita biarkan saja. Karena untuk tingkat akhir jika kita melakukan instalasi dapodik menggunakan installer, itu otomatis nanti akan lulus bersama. Jadi di sini saya tidak akan menaikkan kelas untuk yang tingkat akhir. Saya akan menaikkan kelas di sini untuk kelas 10. Kita simpan dan tutup. Kita pilih ya. Kita klik menu aksi lagi, kenaikan kelas lagi, dan seterusnya. Kecuali di kelas akhir kita tidak usah menaikkan kelas, kita biarkan saja. Karena untuk kelas akhir itu akan lulus otomatis. Nah, di sini saya sudah menaikkan kelas semuanya dari kelas 11 sampai dari kelas 10 menjadi kelas 11, kelas 12, kelas 11 menjadi kelas 12 seperti ini. Sekarang kalau kita sudah melakukan menu aksi kenaikan kelas, di sini selanjutnya kita scroll ke kanan. Nah, sekarang di nama rombelnya kita rubah. Ini kan awalnya kelas 10. Kalau sudah naik kelas 11, jadi kita rubah kelas 11 seperti ini.
Kemudian kalau wali kelasnya berubah, kita rubah nama wali kelasnya dengan cara mengklik nama wali kelasnya ini atau guru kelas. Kalau tidak berubah kita biarkan saja. Kalau berubah kita klik nama gurunya dan kita pilih nama wali kelas atau guru kelasnya. Kemudian kalau sudah, kita klik bagian ruang. Nah, di bagian ruang otomatis kan kalau dari kelas 1 ke kelas 2 kan nama ruangnya berbeda, tidak sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan ganti ruangannya dari kelas 10 menjadi kelas 11. Atau jika yang tingkat SD dari kelas 1 kelas 2, atau yang SMP dari kelas 7 ke kelas 8, seperti itu. Nah, kalau sudah kita rubah semuanya, kita simpan. Nah, di sini sudah berhasil kita simpan. Untuk rombel kelas 1 atau kelas 10 saya belum membuatkan rombel karena masih belum ada siswanya. Karena siswanya belum saya tarik di SP Datadik. Nanti saya akan buatkan tutorial untuk cara menarik data siswa baru di Dapodik ini. Nah, setelah kita melakukan menu aksi kenaikan kelas, sekarang saya akan coba cek di bagian validasi di sini. Klik validasi, kemudian kita klik validasi lokal. Nah, di menu validasi ini kita mengecek di bagian sekolah, sarpras sampai referensi apakah masih ada yang belum valid. Kalau misalkan masih ada yang belum valid, kita harus memperbaikinya karena kalau belum valid kita tidak bisa melakukan sinkronisasi. Nah, di sini ternyata ada 4 yang invalidnya di bagian rombongan belajar. Nah, di sini saya akan cek di bagian rombongan belajar, dan di sini ternyata kenapa tidak valid karena belum memiliki pembelajaran. Jadi di pembelajarannya kita belum melakukan pengisian. Nah, di sini saya akan melakukan pengisian di bagian pembelajarannya. Kita klik rombongan belajar, kemudian reguler, dan kita mulai dari kelas 11 di sini. Kita klik kelasnya yang ingin kita isikan pembelajaran, kemudian kita klik pembelajaran di sini. Dan di sini kita isikan nama gurunya, misalkan di sini Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di sini kita pilih nama guru pengajarnya. Nah, misalkan seperti ini, kemudian SK-nya juga kita isi. Nah, setelah kita melakukan pengisian SK, sekarang tanggal SK-nya juga kita isi di sini. Kemudian jumlah jamnya di sini tidak bisa dirubah, sepertinya otomatis, tapi bisa dirubah juga dikurangi, tapi biarkan saja disesuaikan dengan yang ada di sini. Kalau sudah, kita isikan nama guru sesuai dengan mapelnya, kita klik simpan di sini. Selanjutnya kita isi nama guru yang lain, setiap pengajar mapelnya. Nah, kalau sudah, kita klik simpan lagi di sini. Selanjutnya setiap rombel kita isikan pembelajarannya, nama guru pengajarnya, SK mengajar, dan tanggal SK mengajarnya. Nah, di sini setelah kita melakukan pengisian di bagian pembelajaran, kita cek lagi di bagian validasi lokal. Kemudian di bagian pembelajaran ini rombongan belajar dan jadwal masih invalid 4. Jadi saya akan reload di sini. Nah, sekarang di bagian sekolah sampai referensi sudah tidak ada invalidnya. Kalau sudah tidak ada invalid seperti ini, kita sudah bisa melakukan sinkronisasi. Nah, untuk melakukan sinkronisasi di sini menggunakan akun kepala sekolah. Jadi saya akan keluar dulu dari akun operator di sini. Saya akan klik keluar seperti ini. Kemudian di sini masuk menggunakan akun kepala sekolah. Jadi masukkan email dan password kepala sekolah kita di Dapodik. Kemudian kalau kita sudah memasukkan email dan password kepala sekolah, kita klik masuk di sini. Selanjutnya di sini ada 2 pilihan, yaitu sebagai kepala sekolah dan sebagai PTK. Jadi di sini saya akan pilih sebagai kepala sekolah. Kemudian kita klik bagian sinkronisasi di sini. Kita klik sinkronisasi, kemudian kita klik dari sekolah sampai referensi, kita klik seperti ini untuk mengecek apakah masih ada yang invalid. Kalau misalkan sudah tidak ada yang invalid, sudah 0 semua seperti ini, kita bisa melakukan sinkronisasi. Nah, di sini sudah tidak ada invalidnya, hanya ada warning di sini.
Kalau warning itu tidak masalah, yang penting tidak ada invalidnya. Masih bisa kita melakukan sinkronisasi. Jadi kita akan melakukan sinkronisasi di sini. Kita klik menu sinkronisasi, kita klik seperti ini, kemudian kita klik ya kalau muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik next, kemudian kita klik bagian ini, kita centang semua seperti ini. Jangan sampai ada yang tidak tercentang di sini. Pastikan semuanya sudah tercentang seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik konfirmasi isian dapodik, kemudian di sini kita lanjut sinkronisasi, simpan dan lanjut kalau seperti ini. Kemudian kita pilih iya dan kita klik lanjut lagi, kita pilih iya lagi dan kita tunggu prosesnya. Kemudian di sini kita klik sinkronisasi. Namun sebelum kita melakukan klik sinkronisasi, pastikan koneksi dengan server ini terhubung. Di sini karena belum terhubung, saya akan cek dulu, saya akan reload di sini. Nah, karena di sini kebetulan di sini mungkin banyak yang mengakses karena dapodik yang terbaru baru saja dirilis. Jadi di sini banyak yang melakukan sinkron. Jadi koneksinya lambat. Saya akan melakukan sinkronisasi di luar jam sibuk. Jadi nanti saya akan coba melakukan sinkronisasi. Jadi caranya teman-teman jika sudah sampai di menu sinkronisasi ini, tinggal kita melakukan sinkron dan nanti otomatis kalau sudah selesai, tinggal langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan data siswa barunya. Nah, untuk cara melakukan penarikan data siswa barunya nanti saya akan buatkan video tutorialnya di video berikutnya. Nah, demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.